8% untuk penanganan COVID di desa. Kemudian setelah itu alokasi yang kedua setelah 8% itu alokasi untuk keluarga penerima manfaat BLT. Jadi kalau ketika batas desa sudah ditetapkan, ada suatu saat ada persoalan batas, tinggal lihat kembali dokumen digital yang sudah ada. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/2020, BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa, yang bersumber dari dana desa, untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Dan Surat Edaran Dirjen Keuangan Nomor SS-2-PK-2021, tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun hingga kini, 236 desa di Nusa Tenggara Timur belum mencairkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Sedangkan yang sudah mencairkan dana 8% sebanyak 2.790 dari 3.026 desa di NTT. Victor Manek, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, tanggal 6 Juli tahun 2021, menjelaskan bahwa terhambatnya pencairan BLT akibat adanya perubahan anggaran di beberapa kabupaten yang sedang mengalami refocusing anggaran, sehingga menunggu penyesuaian. Dirinya mengharapkan agar BLT yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin secepatnya dicairkan. Terkait dengan 300 lebih calon desa yang akan dimekarkan di NTT, belum dapat ditindaklanjuti, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai syarat pemekaran. Sedangkan 30 lebih desa di Kabupaten Sika menunggu kode wilayah dari kementerian untuk ditetapkan sebagai desa definitif. Pertama soal BLT. BLT ini kan sudah dialokasikan oleh Kementerian Desa saat ini menjadi bagian paket dari dana desa. Jadi sesuai surat dari Dirjen Perimangan Keuangan 02/2021 kan jelas pemanfaatan dana desa itu ada 3 item kegiatan. 1, 8% untuk penanganan COVID di desa. Kemudian setelah itu alokasi yang kedua setelah 8% itu alokasi untuk keluarga penerima manfaat BLT. Yang ketiga baru selisih dari akumulasi biaya 1 dan 2, 8% dan BLT itu baru digunakan untuk kegiatan lain yang ditetapkan dirancang dalam APBD desa dan dibahas melalui musyawarah desa. Itu 3 pokok item kegiatan dana desa 2021. Kenapa sampai sekarang belum dicairkan? Ada 2 kemungkinan di sini. Yang satu, proses pencairan dilakukan setelah kabupaten mengesahkan RAPBD yang diajukan tanpa menunggu refokusi. Yang kedua, ada 2-3 kabupaten yang tidak melakukan pencairan sampai menunggu refokusi itu selesai dilakukan supaya mereka tidak kerja 2 kali. Ini berarti informasi dari teman-teman di dinas di PMD kabupaten. Sesungguhnya kan dana BLT ini kan sudah jelas peruntukannya. Teman-teman di kabupaten sudah tahu alokasi dana BLT itu by name by address. Kan itu dananya tetap, aturannya jelas 300.000 per keluarga per bulan. Artinya dana ini yang diminta. Tetapi realisasi dalam kenyataan ada kabupaten yang sudah minta sejak Januari, ada kabupaten yang mulai bermintanya bulan Mei. Padahal ketika masa pandemi seperti ini harusnya BLT itu dicairkan lebih cepat, lebih baik. Kita sudah koordinasi ke KPPN sudah siap untuk mencairkan semua itu. Tapi proses administrasi kalau tidak dilakukan, dasar pencairan dari KPPN kan tidak ada. Ya, alasan-alasan refocusing itu kan
Apa hubungannya dengan dana desa sehingga kok kabupaten harus menunggu dulu? Kan ada beberapa penyesuaian kegiatan yang direncanakan dalam dana alokasi dana desa. Yang tadi itu poin ketiga itu dana desa diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang diusulkan di dalam RAPBD desa melalui hasil musyawarah. Ini kan karena ini belum bisa menunggu refocusing, maka BLT itu ada beberapa kabupaten yang belum cair. Ada yang juga sudah cair tapi tidak maksimal keseluruhan. Itu kendalanya. Tapi memang dari 3026 desa di NTT ini, apakah mereka punya persyaratan untuk menjadi desa definitif itu semua sudah lengkap? Dari aspek pemekarannya iya. Aspek legalitasnya iya. Dan mereka yang menerima, desa-desa yang menerima dana desa itu desa-desa yang sudah melalui proses tahapan administrasi pemekaran sampai selesai, dan kemudian Kementerian Desa mengeluarkan kode desa. Nah, kode desa ini salah satu syarat untuk pencairan dana desa. Kita kembali ke wacana pemekaran desa untuk di NTT. Ini masih wacana atau sudah disetujui oleh DPR? Jadi begini, pemekaran desa itu berbeda dengan pemekaran kabupaten. Masing-masing pemekaran itu punya ketentuannya sendiri-sendiri. Pemekaran kabupaten, pemekaran kecamatan melalui biro pemerintahan, pemekaran desa melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa. Sampai saat ini sekitar 300-an calon desa yang diusulkan untuk pemekaran. Tetapi kami belum bisa mengusulkan lebih lanjut karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Contoh TTS. TTS kemarin menyampaikan usulan pemekaran desa ke Komisi 1. Kemudian Komisi 1 panggil dan kami ke sana dan diserahkan dokumen itu. Hasilnya masih banyak persyaratan yang belum dilengkapi. Karena itu kami evaluasi, kami surati lagi supaya itu dilengkapi. Ada Kabupaten Sika, 30-an desa usul pemekaran. Setelah melalui beberapa perubahan, perbaikan dokumen, kelengkapan, akhirnya sudah presentasi di kementerian dan sekarang proses menunggu kode wilayah, kode desa di kementerian. Mudah-mudahan September Oktober mereka sudah punya kodifikasi itu dan mereka desa definitif. Sumba Timur, Ngada, itu masih ada beberapa persyaratan yang belum, terutama di sini peta batas desa itu harus dibuat oleh Badan Informasi Geospasial yang dulu Bako Surtanal di Cibinong. Kenapa mereka harus buat? Karena ketika peta ini dibuat, mereka langsung connect ke aplikasinya sehingga suatu saat nanti ada koordinat wilayah desa yang bersangkutan. Sehingga kalau ketika batas desa ditetapkan, ada suatu saat ada persoalan batas, tinggal lihat kembali dokumen digital yang sudah ada. Koordinatnya di mana, lintang selatannya bagaimana, bujur timur dan seterusnya, semua sudah ada di sini. Tinggal datang bawa GPS, berdiri di situ terbaca, titiknya ada di sini. Tidak usah lagi digeser-geser. Itu pertimbangan. Soalnya kan teman-teman dari kabupaten datang bawa usulan pemekaran, petanya dibuat oleh pemerintah kabupaten. Hasil kita minta mereka pulang, siapkan anggarannya, komunikasi dengan Badan Informasi Geospasial buat peta. Yang menyiapkan anggaran siapa, dari desa atau kabupaten? Kabupaten lah. Kan aspirasi masyarakat diusulkan ke sana, ke pemerintah kabupaten harus siapkan data. Karena yang bawa ke sini bupati, yang usul pemekaran ke provinsi itu bupati, bukan lagi masyarakat desa, kepala desa. Berarti kendala yang ada ini hanya masalah pengukuran ya? Bukan hanya kendala administratif. Kalau teman-teman di kabupaten serius mengurus barang ini, lengkapi dokumen sesuai persyaratan, datang. Kalau ada satu dua yang kurang, pulang minggu depan datang lagi lebih cepat, lebih baik. Jadi harapan Bapak seperti apa kita harap mereka yang mempunyai wacana? Teman-teman yang mau di kabupaten, masyarakat desa yang punya aspirasi untuk pemekaran desa, silakan berproses sesuai ketentuannya.
kami siap membackup sejauh itu tidak bertentangan dengan aturan. Dokumen usulan ke sini ke Dinas PMD kita evaluasi. Terakhir, syarat untuk menjadi satu desa definitif. Kan ada beberapa syarat dari jumlah penduduk, dari luas wilayah, dari umur desa induk, berapa tahun, kemudian setelah semua persyaratan ini kemudian dia jadi desa persiapan. Desa persiapan ini berdasarkan kode register yang dikeluarkan oleh gubernur. Setelah itu satu kemudian kita evaluasi lagi di memenuhi syarat, kita dorong ke kementerian desa definitif. Terima kasih banyak Pak.